Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Susilawati dengan NIM 858849918 akan mempresentasikan PPT penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Metode Gambar pada tema selalu berhemat energi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD 1 Sanggrahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Dalam bab 1, pendahuluan, terdapat A. Latar belakang, yaitu hasil dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru mitra di SDN 1 Sanggrahan, diketahui hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia masih rendah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan metode pembelajaran gambar dalam pembelajaran dengan tema selalu berhemat energi pada siswa kelas 4 SDN 1 Sanggrahan, Kecamatan Gondang. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 1 Sanggrahan, Kecamatan Gondang dalam pembelajaran dengan tema selalu berhemat energi setelah diterapkan dengan metode gambar. C. Pada tujuan penelitian tindakan. Tujuan secara umum, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran gambar pada siswa kelas 4 SDN 1 Sanggrahan. Tujuan khusus, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta kondusif, meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi yang ada pada tema selalu berhemat energi, mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Mendorong siswa untuk berani menjawab pertanyaan guru dan membangkitkan partisipasinya dalam pembelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia pada tema selalu berhemat energi. D. Manfaat penelitian tindakan. Manfaat bagi siswa. A. Memperbaiki belajar siswa agar hasil belajar siswa meningkat. B. Siswa merasa mendapat perhatian khusus dari guru sehingga keaktifan belajar siswa meningkat. C. Siswa dapat berperan sebagai peneliti bagi hasil belajarnya sendiri. D. Untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga hasil belajar siswa dan minat belajar siswa meningkat. Manfaat bagi guru. A. Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. B. Memperbaiki kinerja guru untuk berkembang secara profesional. C. Meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Manfaat bagi pihak sekolah. A. Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan kemampuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah. B. Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi siswa. C. Mempunyai kesempatan yang besar untuk berubah secara menyeluruh. D. Menumbuhkan iklim kerjasama yang kondusif. E. Menciptakan kehubungan kolegial yang pesat. Bab 2. Kajian pustaka. A. Penelitian tindakan kelas, dan B. Belajar dan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas
adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru sekaligus peneliti yang dilakukan secara sistematis, yang bertujuan untuk mengetahui masalah dalam pembelajaran dan mengatasinya. B. Belajar dan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang berulang-ulang dan menyebabkan adanya perubahan perilaku yang disadari dan cenderung bersifat tetap. Maksudnya, pembelajaran yang dilakukan siswa untuk memperoleh pelajaran. Proses ini terjadi karena adanya materi yang diajarkan, guru yang mengajarkan, dan bahan yang diajarkan. D. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode gambar. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan gambar menurut Supriyono tahun 2009 pasal 125 yaitu guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Guru menyampaikan materi sebagai pengantar. Guru menunjukkan gambar-gambar yang relevan dengan tema atau materi yang akan diajarkan. Guru menunjukkan kepada siswa secara bergantian mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan logis. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dari alasan atau gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. E. Keunggulan dan kekurangan metode pembelajaran dengan gambar. Keunggulan metode pembelajaran dengan gambar. A. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. B. Melatih siswa untuk berpikir logis. Kekurangan metode pembelajaran dengan gambar. A. Membutuhkan banyak waktu dalam mempersiapkannya. B. Memerlukan banyak kreativitas guru agar gambar ditampilkan tidak membosankan dan sesuai umur siswa. F. Pengertian KKM dan fungsinya. 1. Pengertian KKM. KKM atau kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai ambang batas kompetensi. Untuk menunjukkan KKM, harus melihat beberapa aspek, yaitu A. Kemampuan rata-rata siswa. B. Kompleksitas indikator yang ingin dicapai. C. Kemampuan daya dukung dan orientasi pada sumber belajar. 2. Fungsi KKM. Sebagai acuan guru dalam melihat kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran. B. Sebagai acuan bagi peserta didik untuk menyiapkan ujian atau penilaian atau ujian mata pelajaran. C. Dapat dipakai sebagai kontrak pedagogik antara guru dengan satuan pendidikan dengan masyarakat. Bab 3. Pelaksanaan penelitian. A. Subjek penelitian. 1. Lokasi. 2. Waktu. 3. Mata pelajaran. 4. Kelas. Dan 5. Karakteristik siswa. Lokasi. Dilaksanakan di SD Negeri 1 Sanggerahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Waktu. Prasiklus. Tanggal 10 November 2022. Siklus 1. Tanggal 12 November 2022. Mata pelajaran. Bahasa Indonesia
IPA, IPS pada tema selalu berhemat energi. 4. Kelas. Dilaksanakan di kelas 4 dengan jumlah siswa sebanyak 28 anak. Karakteristik siswa. Kelas 4 SD Negeri 1 Sanggerahan dengan jumlah siswa pria 19 dan 9 siswa putri. 4. Refleksi. A. Penerapan metode pembelajaran dengan gambar dalam proses pembelajaran lebih ditingkatkan lagi dan dengan gambar yang lebih menarik lagi, namun tetap harus relevan dengan tema yang akan dibahas. B. Metode pembelajaran dengan gambar dapat digunakan oleh teman guru yang lain yang mungkin mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi pada siswa yang tidak fokus dan kurang semangat. C. Pembimbingan siswa dalam menyebutkan, menjelaskan, dan menceritakan yang mereka lihat di gambar yang ditampilkan oleh guru saat menerangkan. C. Teknik analisa data. A. Data kualitatif. B. Data kuantitatif. Data kualitatif. Analisa data kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi tugas para siswa. Data kualitatif berisi paparan kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. B. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka dan persentase. Sekian presentasi ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.